Bayangin, 17 tahun yang lalu, waktu menunjukkan jam 8.30. Kalian baru aja selesai nonton Doraemon, atau mungkin Inuyasha. Mama papa kalian nyuruh kalian makan. Tapi mana bisa sih kalian makan di saat begini? Sebentar lagi acara TV yang paling kalian tunggu-tunggu bakal tayang. Buat sebagian besar anak 90-an, termasuk gua, acara TV tersebut adalah Dragon Ball. Orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Jumpa lagi dalam video gua kali ini. Terima kasih kalian udah dukung dengan like, subscribe, dan tekan lonceng di pinggir bawah. Buat yang pertama kali nonton video gua, tunggu like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya. Terus bantu gua supaya gua bisa terus share tentang pop culture di YouTube ini. Buat kalian yang akhirnya agak telat dan gak kebayang sama sekali dengan skenario yang gua sampein di awal video, mungkin kalian suka anime shonen lain yang kekinian. Mungkin Naruto, walaupun sebenarnya udah agak jadul sih, Boku no Hero Academia, Black Clover, Demon Slayer, atau One Piece, raja anime atau manga shonen masa kini. Well, sebagian besar dari anime atau manga shonen tersebut terinspirasi oleh Dragon Ball, atau setidaknya bisa ada karena pondasi yang dibangun oleh Dragon Ball. Kali ini gue buat video ini bukan untuk ngebicarain kenapa gue suka Dragon Ball, seperti video gue sebelumnya. Gue di sini mau coba breakdown bagaimana Dragon Ball mempengaruhi manga atau anime shonen hingga dekade ini. Trope, kalau kalian coba terjemahin arti kata ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, arti kata tersebut adalah kiasan. Agak kurang tepat dengan apa yang mau gue jelasin dalam video ini. Dalam konteks video ini, trope adalah komponen-komponen literatur yang sering digunakan berulang kali dalam beberapa karya atau kisah yang berbeda. Contohnya, trope underdog. Kalian pasti sering baca atau nonton suatu kisah di mana seseorang atau tim yang tidak diunggulkan harus bersaing melawan orang atau tim yang jadi unggulan atau juara. Jadi, trope-trope apa saja yang jadi sumbangsi Dragon Ball buat manga atau anime shonen modern? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin peribahasa inilah yang paling tepat menggambarkan trope satu ini. Sekarang, dalam manga atau anime shonen, rasanya trope ini sudah nggak asing deh. Dimana karakter protagonisnya berawal cupu, tapi kemudian tumbuh jadi Chuck Norris. Contohnya aja Naruto. Di awal cerita, Doi bahkan kesulitan manjat pohon dengan cakra. Tapi di akhir-akhir cerita, Doi bisa ngeledakin gunung semudah order makan pakai GoFood. Please notice gue butuh sponsor. Rasanya saking umumnya trope ini di manga atau anime shonen modern, kita seperti udah biasa aja gitu. Seperti hal ini adalah hal yang memang natural. Tapi kenyataannya gak seperti itu. Trope ini gak seumum seperti sekarang di era sebelum Dragon Ball. Dragon Ball adalah manga atau anime shonen yang mempopulerkan konsep bekerja keras untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Manga atau anime shonen di era sebelum Dragon Ball mungkin bisa gue sebut dengan era otot. Era dimana protagonis-protagonis seperti Kenshiro dari Hokuto no Ken atau Jonathan Joestar dari JoJo part awal. Protagonis-protagonis hyper maskulin dengan otot yang bahkan bisa bikin aderai iri. Protagonis-protagonis ini adalah pure power fantasy, di mana mereka dapat menghancurkan berkeping-keping lawannya kerap kali dengan sedikit kesulitan, pengecualian karakter-karakter bos tertentu. Our Lord and Savior Dio. Media-media lain pada era ini, seperti contohnya Super Sentai, juga umumnya mengikuti formula ini. Tapi tiba-tiba muncullah Dragon Ball, yang protagonisnya adalah seorang bocil. Memang bocil satu ini super kuat, tapi walaupun kuat, Goku nggak jarang menderita kekalahan dari lawan-lawannya. Misalnya Tao Pai Pai, King Piccolo, dan seterusnya. Memang kekalahannya sementara, tapi kekalahan tersebut memaksa Goku untuk berlatih lebih keras untuk membuat dirinya jadi lebih kuat dan baik. Dan singkat cerita, berkat kepopuleran Dragon Ball, pesan tersebut bergema hingga ke era shonen modern ini.
Gua yakin sebagian besar anak 90-an yang tumbuh mantengin Dragon Ball tiap minggu pagi pasti pernah minimal sekali nyoba berubah jadi Super Saiyan. Kalau nggak nyoba nembakin Kamehameha. Ya, trope ini saking populernya mempengaruhi hampir seluruh anime atau manga shonen di dekade-dekade selanjutnya. Metode transformasi, pemicu, dan motivasinya mungkin bervariasi. Tapi inti dari trope ini selalu sama, mengikuti granddaddy dari semuanya, yaitu Dragon Ball. Sulit menemukan manga atau anime shonen saat ini yang tidak memasukkan trope ini ke dalam naratif ceritanya. Let's see. Di My Hero Academia ada mode full call 100%. Di Naruto ada mode Nine-Tailed Fox. Di One Piece ada transformasi gearnya Luffy. Bleach punya mode Bankai. Hell, bahkan di anime non-gengut sekalipun trope ini muncul. Zone, anyone? Jadi, apa sih alasan kenapa Super Saiyan Transformation ini lahir? Well, alasan singkat dan praktisnya sih karena Akira Toriyama Sensei males nintain rambut hitam Goku di manganya. No, seriously. Kalian bisa cari di salah satu interview dengan mangaka legendaris ini. Ya, jadi awalnya trope ini lahir dari solusi seorang mangaka untuk menggambar secara lebih efisien dan praktis. Tapi, dari segi naratif cerita, trope ini memiliki fungsi sebagai cahaya harapan dalam situasi yang gelap, di mana sisi antagonis kelihatannya udah hampir pasti menang, dan sisi protagonis sudah diambang kekalahan. Ketika sang karakter utama, atau terkadang karakter protagonis lain, mencapai level kekuatan baru yang membuat sisi protagonis punya harapan mengalahkan lawannya. Walaupun gak semua penggunaan trope ini dalam narasi manga atau anime modern adalah untuk alasan ini. Contohnya, transformasi Gon dalam pertarungan versus Pito di Hunter x Hunter. Trope terakhir yang mau gue bahas mungkin adalah trope yang gue rasa implikasinya agak negatif, at least buat gue. Apa sih yang dimaksud dengan power creep? Power creep adalah tren anime atau manga di mana sering berjalannya waktu, level kekuatan sisi protagonis dan antagonisnya terus-menerus naik, sampai ke level di mana jika kalian membandingkan satu karakter di awal cerita dan di akhir cerita, kalian hampir tidak bisa menemukan kesamaannya lagi. Trope ini lahir dari konsekuensi trope pertama yang gue bahas di video ini. Karena karakter utama harus terus berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka, perlahan-lahan kekuatan mereka meningkat sampai ke level yang tidak bisa dikenali lagi. Goku di awal cerita Dragon Ball contohnya. Cuma seorang bocah yang jago bela diri. Di akhir cerita, Goku bisa ngeledakin beberapa planet dalam sekali serang. Well, kalian bisa lihat kecenderungan ini di sebagian besar manga atau anime shonen modern lain. Kenapa gue bilang trope ini negatif? Well, ada dua alasan besar. Yang pertama adalah, seringkali seiring karakter utama bertumbuh kekuatannya, karakter pendukung terkadang tertinggal, dan kehilangan relevansi dalam cerita tersebut. Contohnya, Piccolo, teman-teman sekelasnya Naruto, Chat dan Orihime di Bleach, dan seterusnya. Alasan kedua adalah kreativitas dalam adegan pertarungan yang tadinya sangat umum dan menarik di awal-awal cerita, seiring berjalannya cerita semakin terganti oleh adu kekuatan yang simpel, di mana di akhir ceritanya jadinya cuma dua dewa otot, saling tonjok dan tembak-tembakan sinar laser. Contoh yang sangat jelas, coba kalian baca atau tonton pertarungan Shikamaru versus Tayuya di bagian awal cerita Naruto. Bandingkan dengan pertarungan Naruto versus Sasuke di akhir cerita Naruto. Di pertarungan Shikamaru versus Tayuya, kita bisa lihat kreativitas dan taktik dari kedua pihak, di mana kemenangan ditentukan oleh perhitungan yang jeli dan strategi. Pertarungan Sasuke versus Naruto di akhir cerita malah sebaliknya. Walaupun mengandung sisi emosional secara naratif, tapi secara mekanisme pertarungan jauh lebih simpel. Cuma sebatas kuat-kuatan. Yang menang ya yang bisa ngeluarin serangan yang lebih besar dari lawannya. Untungnya nggak semua anime atau manga modern jatuh ke dalam perangkap ini. JoJo dan Hunter x Hunter selamat berkat sistem power yang kreatif dan kompleks.
di mana kekuatan dalam dua manga ini tidak diukur dari seberapa kuat seseorang secara fisik, tapi dari bagaimana cara dan kreativitas mereka menggunakan kekuatan mereka masing-masing. My Hero Academia selamat, karena dari awal Horikoshi Sensei sudah kasih lihat ke kita puncak kekuatan dalam manga tersebut, yaitu All Might. Makanya kita sebagai pembaca atau penonton tahu pertumbuhan kekuatan Deku ada tujuannya, yaitu All Might, nggak semata-mata bertumbuh dan makin kuat sampai nggak ada juntrungannya. Oke, gua harap penjelasan gua cukup jelas kenapa Dragon Ball adalah manga shonen yang berpengaruh sangat besar buat manga atau anime shonen modern di masa ini. Entah kalian suka Dragon Ball atau tidak, jika kalian adalah fans manga atau anime shonen modern, tidak bisa dipungkiri bahwa Dragon Ball adalah manga yang mengubah segalanya. Untuk kalian yang nonton video ini sampai akhir, gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, gue minta bantu channel ini tumbuh dengan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng kalian. Bye, dan sampai jumpa. Domo, arigatou gozaimashita.